Lanjut sampai buyut susah nih. Tapi Mbah Yai Askandar ini luar biasa. Nah ini yang membuat saya itu agak berbesar hati. Satu sisi pada saat saya ditanya oleh murid saya yang sedang di Islamabad, Pakistan, karena dia ditanya oleh seorang ulama Pakistan. Pertanyaan ulama Pakistan begini, di Indonesia itu ada apa tidak kiai ulama yang mensyarahi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Waduh, kata saya belum dengar itu. Kalau ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Tapi mensyarahi Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu mau tidak mau dia harus memiliki ba'un tawil, modal yang cukup. Ngaji ini itu nggak main-main, Pak. Saya ketemu masih Sugeng nih, orangnya masih hidup di Karachi. Saat Wolo berkunjung ke Karachi, ahli hadis dari Pakistan, asalnya India. Soalnya karena India Pakistan tahun 40 sekian itu perang, dia mbak ngungsi. Namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani. Itu tinggalnya di Karachi. Saat saya ke Karachi, silaturahim ke Darul Ulum, nama pondoknya, madrasahnya, jamiahnya, universitasnya Darul Ulum. Niki pondoknya namanya apa? Mambaul Ulum. Tapi sebelah sana tadi ada Darul Ulum ya. Sekolahnya Darul Ulum. Nah, itu saya membawa kitab guru saya Mbah Sahal Mahfud dan satu kitab saya. Beliau ketika saya cerita bahwa Mbah Sahal Mahfud guru saya ini muridnya Syekh Yasin Al-Padani, beliau mengatakan saya juga ngaji sama Syekh Yasin Al-Padani. Nah ini ulama ini luar biasa. Beliau mensyarahi Sahih Muslim melanjutkan gurunya yang bernama Syekh Ahmad Shibir, yang diberi nama kitab itu Fathul Mulhim bi Syarhi Sahih Muslim. Fathul Mulhim mensyarahi Sahih Muslim. Lalu beliau melanjutkan diberi nama Takmilatu Fathul Mulhim ala Sahih Muslim. 6 jilid besar. Nah, Indonesia ada apa tidak? Sepertinya saya belum menemukan. Kalau melihat ini, kita sepertinya jadi orang Indonesia agak merasa kecil hati, Pak Nana. Kok ulama Indonesia ini dianggap kurang produktif dalam menulis? Mungkin dibanding ulama-ulama Timur Tengah, Asia Tengah, ulama Indonesia dianggap kurang produktif, itu betul. Wong ulama mereka niku, ulama Afghanistan, saya ke Kabul, ketemu Menteri Pertambangan dan Perminyakan, Wazirul Ma'dan wal Petrol. Itu Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan. Ngobrol kali kula niku piyambake mensyarahi Sahih Bukhari 7 jilid. Itu Menteri Pertambangan Perminyakan, bagaimana Menteri Agamanya? Saking alimnya. Lah tiang Indonesia niki kelihatannya kok cari ulama yang produktif jarang, Pak. Saya katakan ya jangan salahkan ulama Indonesia kalau tidak produktif menulis. Kenapa? Ulama Indonesia itu mungkin salah satu tugasnya bukan banyak menulis, tapi ulama Indonesia banyak mencetak santri-santri dan mengayomi masyarakat. Contohnya yang Mbah Askandar ini. Tidak menulis tapi mencetak puluhan ribu bahkan ratusan ribu santri-santri yang alim
yang ada di seluruh Indonesia. Niki Mbak Askandar. Nah, maka saya juga katakan, kalau nanti di PBNU kiainya tidak banyak menulis, jangan disalahkan. Kenapa? Soalnya pengurus PBNU waktunya habis untuk menghadiri hall kiai-kiai PBNU. Nah, kalau ini bagaimana mau menulis wong kesana kemari hall. Kadang-kadang niku nggih pas hadir itu dapat pesanan khusus lagi request. Ya, tolong buatkan syair buat pondok saya. Jangan khawatir, kita siapkan kain BHS. BHS niku betul-betul hasil soanan, Pak. Walah, kok syair dipesan? Syair itu tidak bisa dipesan, kata saya. Kalau tidak dapat inspirasi, tidak keluar. Itu namanya karya seni. Namanya karya seni. Loh, tapi kok tadi pagi saya sambil duduk di pinggir pantai di Solo, loh kok saya dapat inspirasi, kemudian mungkin ini berkahnya Mbak Askandar, saya buat beberapa bait tentang Mbak Askandar. Ini Pak Hari Rojas nih, Pak Hari Rojas. Nah, kata saya, idza su'ilta ayyu syaikhin muntaqa tariqatun wa ma'hadun qadir taqa Askandarun dhussiti wal irfani Abu masyayikhin minal barsani. Bersan masuk ya khairan nahlin qad hawalana al-asal wasyahdu yahdi wa kadha yashfil ilal Abul Hasan Asyadziliyu fafhami Anwaru Askandar kabirul himami wa baqiyal auladi ilman nasharu ma'muratal ardi wa fiha qarraru ahfaduhu tullabuhu kullun jara bimanhajin jara bihi khairul wara asabihim yajma'unal maula ghada wassalihina ma'habibil muqtada. Untuk juga mawon ini kenang-kenangan saya kan berasan Gus Hasan gitu. Menteri Perhubungannya Gus Hasan soalnya. Idza su'ilta, kalau Anda ditanya ayyu syaikhin muntaqa, siapakah seorang syaikh, siapakah seorang guru muntaqa yang terpilih? Guru pilihan itu siapa? Tariqatun wa ma'hadun qadir taqwa, yang tariqah beliau, pondok beliau unggul pondoknya. Pondoknya namanya Mambaul Ulum, unggul, berasan, semua tahu Mbak Askandar. Nama beliau Askandarun, nama beliau Askandar. Dhussiti wal irfani, ulama yang masyhur. Dhussiti wal irfani, ulama yang memiliki kemakrifatan, kearifan. Siapa beliau? Saya katakan Abu Masyayikhin. Mbak Askandar itu bapaknya kiai. Wong putranya jadi kiai terkenal, kiai semua. Di sini sekarang yang paling sepuh Mbah Yai sinten? Baidawi. Kula ngapunten mboten hafal semua nama putranya. Saking sedikitnya Pak nama. Saking apa namanya? Sedikitnya. Saking banyaknya saya enggak hafal. Makanya karena enggak hafal, yang saya hafal saja saya tulis. Tapi saya katakan Mbak Askandar adalah Abu Masyayikhin, gurunya para kiai, gurunya para masyayikh minal barsani. Asalnya dari mana? Berasan. Saya katakan ya khairan nahlin, wahai sebaik-baik lebah. Mbak Askandar ini seperti lebah.
lebah niku, tawon niku panganane sae, nggih. Tidak pernah yang namanya tawon lebah memakan makanan yang buruk, makanannya bagus. Mbah Iskandar jadi ulama besar karena makanannya bagus, resik, api, warok. Ulama dulu begitu. Bangsa yang nggak jelas, yang yakna itu nggak mau. Kalau zaman sekarang kan ya Allah, zaman akhir, ada caleg satu datang ngasih 100.000, diterima apa mboten? Nah, diterima. Yang satu ngasih 150.000, diterima apa mboten? Yang satu 200.000, diterima apa mboten? Kira-kira yang dipilih yang mana itu, Pak? Nah, zaman sekarang itu begitu, Pak. Kalau dulu orang takut yang namanya politik identitas, sebenarnya sekarang yang tidak kalah dengan politik identitas ada satu lagi namanya politik isitas. Politik apa namanya? Isitas. Kalau politik identitas itu orang menggunakan identitas untuk menyerang orang lain, identitas orang lain. Nah sekarang ini yang tidak kalah bahaya namanya politik apa? Isitasnya yang membuat dia kemudian hebat. Nah orang-orang semacam Mbah Iskandar saya yakin zaman dulu resih, Pak, bersih. Makanya tadi saya katakan ya khairan nahwin qad hawa lanal asal. Wahai sebaik-baik lebah, Mbah Iskandar ini qad hawa lanal asal, yang telah membawa kepada kita madu yang sangat manis indah. Masya Allah, lah madu ini pun jenengan-jenengan ini para santri alumni. Saya niku zaman alit. Saya masih mondok, saya melihat Mbah Yai Nur Muhammad Iskandar, itu di Jakarta, pengawasan kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ngampu di surat kabar pos kota. Kalau pengajian, saya sudah kagum luar biasa. Ya Allah, kok ada wong alime kayak gini? Itu Mbah Yai Nur Muhammad Iskandar. Kemudian sekarang ini saya bertemu dengan kakak beliau Mbah Yai Anwar Iskandar yang tadi saya katakan kabirul himam, yang besar himmahnya. Ya Allah, kok bijaksana. Belum lagi kemarin dalam perjalanan saya dengar tentang Mbah Yai Abdul Hasan Asyadzili. Nah, ini seorang tidak akan menurunkan putra yang hebat, cucu yang hebat, buyut yang hebat, alumni yang hebat. Lo kula nate kepanggil santri mriki, alumni Santen Lampung, pondoke papat gitu. Pondoknya ada berapa? 4. Ternyata setiap pondok ada bunyainya. Hebat apa mboten niku? Niku alumni mriki kula diundang. Ya Allah, jenengan alumni pundi Yai? Kula alumnine Brasan. Pondok kula setunggal ten Lampung niki, setunggal ten mriki, satunya di mana? Alhamdulillah setiap pondok kula wonten bunyainya. Untung saya enggak ngajak istri saya waktu itu. Ya Allah, maksud saya kok bisa punya pondok segini banyak? Ya khairan nahwin qad hawa lanal asad. Beliau seperti lebah yang membawa madu yang luar biasa. Wasyahdu yahdi. Asyahdu adalah sarang lebah. Yahdi, dia digunakan sebagai lilin. Zaman riyen itu sarang lebah digunakan lilin untuk menerangi. Ulama seperti Mbah Iskandar ini adalah ulama yang menerangi masyarakatnya. Wa yashfi lanal ilal, dan lebah dengan madunya yashfi lanal ilal, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Saya katakan Abul Hasan Asyadzili fasmahi. Mbah Abul Hasan Asyadzili fasmahi. Anwaru Iskandar Kabir, ma'fafhami Anwaru Iskandar Kabirul Himami. Yang saya sebut namanya, saya mention namanya dalam syair ini 2.
Kenapa? Supaya baharnya masuk Pak Yai. Baharnya masuk, dan kedua memang kula niku apal namanya niki. Mbak Baitowi baru ketemu di sini, syaire pun kadung jadi. Mbak Maksum sudah baru ketemu di sini, syaire pun kadung jadi. Akhirnya tidak disebut namanya. Mohon maaf putra-putranya Mbak Iskandar yang namanya belum masuk ya. Mangke biar dilanjutkan cucunya yang memasukkan namanya dalam syair. Tapi saya sebut sisanya. Kata saya, wa baqiyal auladi ilman nasyaru. Tapi putra-putranya Mbak Anwar Iskandar yang lain nasyaru ilman nasyaru. Semuanya menyebarkan ilmu. Kemarin dalam perjalanan saya dengar yang cerita siapa kemarin itu ya, yang jemput saya. Ya, kata yang jemput Mbak Anwar Iskandar itu putra-putranya kalau bikin pondok jadi. Alhamdulillah. Cucu-cucunya Mbak Iskandar maksud saya kalau bikin pondok jadi. Gus Hasan itu Cilamaya. Cilamaya Kerawang, alhamdulillah. Niki putune Mbak Iskandar, Cilamaya, pondoknya alhamdulillah, santrinya 2000. Cucunya Mbak Iskandar katanya kalau buka usaha jarang yang sukses. Leres ya? Buka koperasi gagal. Saya nggak tahu kalau nyalek cucunya Mbak Iskandar sukses apa buatan biasanya. Cucunya Mbak Iskandar santrinya kalau nyalek biasanya sukses apa buatan. Nah, tapi Mbak Iskandar kalau cucunya buka pesantren, kalau cucunya buka lembaga pendidikan, ilman nasyaru, sukses. Lah ini berarti kita semua, terutama cucu-cucunya diangen-angen. Ya mungkin aku nih bisnis kurang cocok mungkin. Karena Mbak Buyutku mungkin Mbak Iskandar dulu doanya, ya Allah jadikan anak cucu saya sebagai keturunan-keturunan yang mereka mau menyebarkan ilmu agama. Lah ini yang mahal. Para rawuh yang dimuliakan Allah. Orang berilmu itu dalam Al-Quran disebut dengan 3 sebutan. Ini saya perhatikan menarik, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang berilmu. Pertama, Allah menyebut orang berilmu itu dengan sebutan Rabbaniyin atau Rabbaniyun atau Ribbiyun. Rabbaniyun, Ribbiyun dari satu akar kata yang sama. Kalimat Rabbaniyun, Ribbiyun disebut Allah dalam Quran 4 kali. Ini orang berilmu pertama disebut dengan sebutan Rabbani. Kedua, orang berilmu itu dalam Al-Quran disebut dengan sebutan ulama. Itu umum. Kita semua tahu itu. Kata ulama dalam Al-Quran itu disebut 2 kali. Pertama